Shalom Tiberias, apa kabar saudara? Puji Tuhan, mujizat pasti terjadi, amin. Saudara, kembali kita akan mendengarkan kesaksian mujizat. Kesaksian mujizat adalah acara yang menyaksikan para jemaat Tuhan yang mengalami kuasa dan mujizat Tuhan melalui sakramen perjamuan kudus dan minyak urapan di Gereja Tiberias. Maka hari ini siapapun saudara di Gading Nias maupun di rumah, selamat bergabung dalam acara KKR Kesembuhan Ilahi dan pelepasan resesi ekonomi. Dan hari ini kita akan mendengarkan kesaksian dari Pinkan bagaimana dia studinya berhasil, lulus cum laude dan juga pekerjaannya diberkati Tuhan. Langsung saja kita jumpai yaitu Pinkan. Shalom Pinkan. Shalom Pak. Apa kabar? Baik. Puji Tuhan. Sehat ya? Sehat. Ya boleh. Gimana kesaksiannya Pinkan? Oke. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Selamat malam. Perkenalkan nama saya Pinkan Nauli. Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih untuk Ibu Gembala Sidang dan Kak Argo atas kesempatan yang diberikan hari ini untuk saya bisa menyaksikan mujizat yang saya alami di dalam hidup saya. Jadi saya itu udah kenal Gereja Tiberias dari kecil. Jadi saya kenal dari oma saya karena dulu oma saya ikut pemahaman Alkitab Ibu Gembala, Ibu Pendeta Darniati Pareji ketika di kawasan Kiai Maja. Jadi sejak itu saya dan ibu saya itu bergereja di Gereja Tiberias dari tahun 96. Saya rajin dibawa ibu saya untuk altar call ke Papa Riaji, almarhum Papa Riaji di Jakarta Theater. Jadi kalau cerita ibu saya dulu, ibu saya suka kasih saya ke atas mimbar di Jakarta Theater untuk didoain Bapak. Jadi Bapak ngedoain orang lain, tangannya ditaruh di atas kepala saya gitu. Karena ibu saya punya iman, oh ini anak pokoknya bisa the best lah kalau misalnya didoakan oleh Papa Riaji. Singkat cerita, saya selalu perjamuan kudus dan minyak urapan. Saya dibaptis di tahun 2007. Lalu dari situ saya terus merasakan mujizat lewat perjamuan kudus dan minyak urapan. Jadi ketika saya lulus SMA, saya masuk ke salah satu perguruan tinggi swasta S1. Saya itu mendapatkan beasiswa, jadi saya dapat beasiswa 50% karena saya lulusan terbaik 5 besar ketika masuk PTS tersebut. Lalu semester 1 biasanya di kampus tersebut, saya itu di program kampus itu adalah kalau kita IPK-nya terbaik dan tertinggi, itu pasti kita dapat beasiswa lagi. Jadi IPK saya itu selama 1 semester saya yang paling tinggi di jurusan akuntansi, seperti itu. Jadi saya juga ketika S1 saya berkesempatan dan lulus masuk ke kantor angkutan publik Big Four di daerah Jakarta Selatan. Jadi saya juga lewat perjamuan kudus dan minyak urapan saya mengalami mujizat yang kan kalau masuk ke AP Big Four itu banyak Pak saingannya. Jadi di antara beribu saingan, di antara beribu calon anak-anak magang saat itu saya terpilih ke situ. Puji Tuhan. Lalu memang waktu kuliah akuntansi itu saya punya cita-cita gitu untuk masuk ke dunia pertambangan batu bara. Nah, saya ngerasanya keren jadi akuntan di tambang batu bara, pakai APD, kita bisa dinas keluar kota seperti itu. Saya waktu itu mengantongi 2 nama, yang satu itu perusahaannya, yang salah satunya adalah perusahaan swasta. Jadi perusahaan swasta ini saat ini adalah perusahaan terbesar tambang batu bara. Dia itu perusahaan terbesar nomor 3 di dunia berdasarkan majalah Times dan perusahaan terbaik di Indonesia. Seperti itu. Nah memang waktu itu saya kuliah, lalu saya lulus S1, saya cum laude lagi. Saya nggak langsung kerja di situ. Saya lulus, saya masuk dulu ke perusahaan manufaktur, lalu setelah dari manufaktur saya masuk ke perusahaan yang dimana perusahaan ini tuh komisarisnya sama dengan perusahaan yang saya cita-citakan di tambang tersebut. Jadi komisarisnya itu dulu adalah memang pokoknya berafiliasi lah gitu ya dengan perusahaan saya sekarang. Waktu saya sudah di perusahaan ini saya udah lupa tuh sama mimpi saya yang mau masuk ke tambang batu bara. Tapi ternyata tiba-tiba ketika saya lagi iseng, lalu ada lowongan kerjanya, saya coba apply. Saya berdoa waktu itu, saya bilang Tuhan Yesus mau deh ngelanjutin mimpi ini. Kayak gitu, saya berdoa, saya perjamuan, lalu memang karena perusahaannya lumayan besar, sepertinya
kayak nggak mungkin gitu terjadi gitu loh, karena banyak saingannya. Tapi lagi-lagi kita anak muda, kita kalau diajar oleh Kak Argo itu kita harus punya mimpi yang besar. Karena kita punya Tuhan juga yang besar gitu, dan kita tuh generasi minyak dan anggur, kita memang diajar selalu the best and the biggest di bidangnya. Jadi saya apply, lolos CV, lolos psikotes, lolos interview user, semuanya lolos. Tapi satu tiba-tiba tantangan di akhir. Tantangan di akhir ya karena komisarisnya sama dengan perusahaan saya sebelumnya. Saya cuman berdoa, Tuhan Yesus, saya yakin sih Tuhan Yesus tuh pasti mengabulkan cita-cita saya dan gak berhenti di tengah jalan kayak gitu. Akhirnya tiba-tiba HRD-nya nelpon saya waktu itu. HRD-nya nelpon saya dan bilang bahwa, saya nggak pernah lupa kata-kata itu ya. Dia bilangnya kayak gini, saya nggak tahu kenapa saya harus hire kamu. Saya harus terima kamu sebagai karyawan. Dia bilangnya kayak gitu. Jadi nanti saya yang akan urus semua administrasinya. Jadi dia yang telepon ke perusahaan saya sebelumnya, dia yang beresin semuanya. Lalu 2016 saya resmi bergabung di perusahaan tambang tersebut. Puji Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Jadi perusahaan tambang nomor 3 dunia gitu ya? Iya betul. Di Indonesia nomor berapa? Kalau yang tambang swasta dia terbaik. Terbaik ya. Oh jadi Pinkan itu omanya, orang tuanya dari Ibu Gembala buat pemahaman Alkitab ya? Betul. Di Jalan Kiai Maja itu ya? Betul. Oma udah datang di situ? Udah. Akhirnya Mama juga ikut ya? Mama juga ikut. Terus Tiberias waktu itu ada di Jakarta Theater. Ada di Jakarta Theater. Nah suka dibawa, umur berapa waktu itu Pinkan? Wah kayaknya waktu itu masih SD, kayaknya lebih kecil dari SD. Jadi Mama suka datang kan ke altar call tuh dulu zaman Bapak kan pasti banyak, jadi langsung ditaruh aja di atas. Itu mamanya itu ya? Iya, ya Mama itu. Ya jadi dibawa, maksudnya altar call bawa ke depan gitu. Bawa ke depan. Dikasih minyak, ditumpang tangan betul, gitu ya? Betul. Dan hasilnya kamu kuliah dapat cum laude ya? Cum laude. S1, S2? S1 dan S2. S1 dan S2 cum laude, bahkan juga dapat beasiswa ya? Saya dapat beasiswa. Puji Tuhan, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Ada fotonya ya waktu itu, nah ini apa, S1, S2? Itu S2. S2 ya, S2. Itu cum laude juga S2 ya? Iya, bahkan waktu itu kan saya ingat banget waktu sebelum saya daftar tesis S2, itu 3 tahun lalu banget Pak, pas banget di tanggal hari ini saya sidang tesis. Tapi sebelumnya saya daftar, itu saya minta didoakan dulu, saya telepon, kalau waktu itu kan karena COVID kan cuma bisa telepon ke Nias. Iya. Nah waktu itu masih ada almarhum Pendeta Pariaji dan Ibu Eti, dan saya ingat banget doanya Ibu Eti waktu itu adalah tertinggi dari yang pernah kamu raih. Puji Tuhan IPK saya lebih tinggi Pak dari S1. Puji Tuhan, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Nah lalu Kak Argo ajar big dream gitu ya, punya mimpi yang besar karena kita punya Tuhan yang besar. Maka mimpinya Pinkan bekerja di perusahaan tambang gitu ya. Betul. Dan ternyata bukan hanya mimpi, itu semua terrealisasi ya. Puji Tuhan Pak. Sekarang kerja di perusahaan tambang gitu ya? Iya betul Pak. Ada fotonya nih ya, boleh dimunculkan. Oh ini di mana nih? Jadi ini di port Pak. Di port. Jadi kalau di port itu biasanya kan batu bara nanti akan dikeluarkan dari site, dibawa ke port untuk dijual. Jadi ini dibawa ke port nih. Ini istilahnya kita stockpile, tempat numpuk batu bara. Gitu. Kamu tugasnya apa? Jadi saya itu adalah seorang costing accountant. Jadi saya akuntan yang menganalisa biaya-biaya. Jadi biasanya biayanya itu efisien atau tidak, atau kita nyari jalur-jalur yang efisien. Jadi saya memberikan masukan-masukan lah ke BOD. Gitu, saya tuh kerjaannya setiap bulan harus present. Jadi saya bilang juga saya tuh pakai perjamuan dan saya pakai minyak urapan sebelum present karena deg-degan Pak. Karena kalau salah 1 rupiah aja itu karir saya. Dipertaruhkan gitu ya. Dipertaruhkan gitu, dan saya selalu di challenge gitu. Nah puji Tuhannya kita yang rajin perjamuan, kita yang rajin pakai minyak urapan, itu kita dikasih hikmat sama Tuhan, kita dikasih, ada aja cara Tuhan ngenolong kita gitu, yang kadang-kadang saya juga nggak ngerti gitu kok bisa kayak gitu. Jadi seperti Ibu Gembala bilang ada wibawa ilahi gitu betul, ya? Betul, ada wibawa ilahi yang juga ketika kita mencari biaya yang efisien atau kita lagi mau present ke BOD itu kan kita harus koordinasi ya Pak. Dan kadang-kadang kita sebagai anak muda tuh nggak mudah untuk berdiri di depan yang kadang-kadang orang tuh
mungkin memang lebih berpengalaman daripada kita. Tapi Iya, saya iya, iya. percaya, saya cuma ikutin doanya Ibu Gembala Sidang bahwa kita punya wibawa ilahi, puji Tuhan. Maulah koordinasi dengan yang lebih muda kayak saya. Dan akhirnya jadi berkat gitu ya? Jadi berkat Pak. Dan memang saya itu dipercaya oleh direktur saya untuk bisa di-link ke vendor, bisa juga untuk memegang satu departemen gitu yang di operation untuk bisa menghitung cost-nya gitu. Jadi saya juga tuh present lah di depan BOD saya dan analisa-analisa saya tuh dipercaya gitu. BOD itu apa BOD? BOD itu Board of Director Pak, jadi ada direktur utama, Ya, ada ya, ya, direktur-direktur seperti itu. Teorinya kalau orang lihat pemuda atau pemudi gitu suka menganggap remeh gitu ya. Betul Pak. Tapi ternyata kamu tunjukkan kualitas itu ya. Betul. Karena rajin ibadah di Tiberias, Betul, Pak. perjamuan kudus dan minyak urapan ada wibawa ya. Betul, Pak. Puji Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Ada lagi fotonya ini di mana ini? Oh ini belakangnya tongkang ini Pak. Jadi kan kalau batu dari stockpile itu nanti dibawa masuk ke konveyor, nanti konveyornya itu akan masukin ke atas tongkang. Iya. Nah itu sebelahnya sebenarnya CFO saya. Jadi saya tuh kalau ke site biasanya bareng sama direktur saya. Gitu nemenin lah gitu. Nemenin ya. Ya ada lagi fotonya. Nah ini? Oh kalau ini ditambang. Ditambang ya. Jadi ini ditambang, jadi batunya tuh dari. Di mana? Kalimantan? Saya di Palembang. Oh Palembang ya. Jadi site-nya sama Pak dengan yang saya cita-citakan waktu kuliah tuh site-nya sebelahan. Iya. Jadi mungkin Tuhan bilang ya yang ini, ya aku kasih yang ini ya. Artinya Tuhan kasih yang terbaik ya. Amin, puji Tuhan. Puji Tuhan. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Nah, Pinkan bersyukur ya jadi anak muda Buanerges di Tiberias, jadi jemaat Tiberias. Ternyata kuasa Tuhan itu luar biasa nyata ya. Tuhan itu hidup. Bersyukur ya. Bersyukur puji Tuhan Pak. Lewat perjamuan kudus dan minyak urapan saya percaya sih apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita usahakan itu nggak pernah sia-sia. Dan kita tuh benar-benar jadi kesayangan, nggak hanya kesayangannya Tuhan, tapi di dunia ini juga kita bisa dipilih jadi yang favorit walaupun pasti masih ada yang terbaik. Tapi karena kita ada perjamuan dan minyak urapan, Tuhan tuh kasih kita yang lebih dari teman-teman sekutu kita. The best, the biggest gitu ya. Puji Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Terakhir Pinkan, untuk anak-anak muda yang menyaksikan acara ini, atau juga mungkin orang tua yang mungkin usahanya, pekerjaannya sedang sulit ya di mana-mana sekarang lagi sulit, bisa berhasil, bisa ada mujizat. Jangan pernah lepas perjamuan kudus dan minyak urapan, dan yang paling penting dalam segala hal kita harus bersyukur karena saya percaya apapun yang kita lakukan, apapun yang kita lalui itu Tuhan punya rencana yang baik, rencana yang paling indah buat kita semua. Amin. Puji Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Terus perjamuan kudus dalam segala hal selalu mengucap syukur karena Tuhan punya rencana yang baik. Demikian kesaksian dari Pinkan Nauli bagaimana lulus cum laude dan dapat pekerjaan yang terbaik. Hari ini juga saudara yang belum bekerja juga dapat pekerjaan, usaha saudara, pekerjaan saudara diberkati, dan siapapun yang sakit, mujizat pasti terjadi, kesembuhan pasti dinyatakan. Tuhan Yesus memberkati. Salam Tiberias.